Tapi mari kita ingat, Bill Clinton dulu bikin skandal heboh ketika Monica Lewinsky. Nah, kita tahu lah ya terkait Monica Lewinsky. Gak apa-apa kita sebut aja, kita terbuka semua. Waktu itu langsung ada upaya untuk memakzulkan Bill Clinton. Ya. Pertanyaannya, Bill Clinton ini mau kita makzulkan dengan alasan apa ya? Ada dua alasan kenapa publik Amerika Serikat berpikir seorang kepala negara harus dimakzulkan. Pertama, dianggap tidak lagi cakap secara fisik. Artinya mungkin ada keterbatasan fisik yang luar biasa yang membuat dia tidak lagi cakap menjadi kepala negara. Atau alasan moral. Faktanya, Bill Clinton tidak jadi impeach, jadi dimakzulkan. Karena luar biasa dibela istrinya. Tetapi paling tidak kita bisa memotret publik Amerika Serikat pun yang seliberal itu, yang sesekuler itu ternyata juga tidak bisa menerima bahwa kepala negara mereka main gila, yang otaknya otak mesum. Itu Amerika Serikat aja seperti itu. Maka hari ini kita pun punya alasan lebih-lebih lagi untuk tidak hanya bingung, tidak hanya risau, tapi tidak hanya kaget, tapi juga takut bahwa wakil presiden yang otaknya cabul semacam ini kelak akan berpengaruh apa terhadap kehidupan kita. Betul. Ahli psikologi dan forensik Reza Indragiri berkomentar terkait dengan akun Fufu Fafa yang kerap mampir di akun pornografi. Reza mengatakan apabila seseorang terpapar, pornografi akan mengalami kerusakan pada otaknya. Kerusakan otak tersebut akibat pengaruh pornografi yang tergambar di mesin magnetic resonance imaging. Hasilnya sama dengan kerusakan. Hampir sama pada mobil yang mengalami tabrakan keras. Maka bagian dalam otak akan rusak ketika manusia melihat pornografi. Padahal prefrontal cortex atau PFC adalah pusat nilai moral, tempat di mana seseorang merencanakan akan masa depannya dan tempat mengatur manajemen dirinya. Bagian otak inilah yang akan menentukan jadi apa seseorang nantinya, sehingga itulah juga PFC disebut otak yang mempunyai fungsi eksekutif yang mengarahkan manusia. Ketika otak manusia itu sudah terikat pada pornografi, kecanduan, sebutlah kecanduan, kita menggunakan bahasa populer kecanduan gitu untuk memudahkan komunikasi lagi. Kecanduan itu akan berpengaruh terhadap volume otak depannya. Prefrontal. Otak depan tuh tugasnya apa sih? Jelas bagian antar otak itu bertali temali satu sama lain ya. Tetapi otak depan itu dominan fungsinya adalah untuk executive functioning. Setuju. Fungsi eksekutif, yaitu bagaimana seseorang berlogika, bagaimana seseorang menyoroti persoalan, bagaimana seseorang mencari penyelesaian, bagaimana seseorang membuat keputusan. Nah sekarang bayangkan, kalau wakil presiden kita ternyata volume otak depannya sudah menyusut, sehingga kecakapan dia dalam berpikir terganggu, keputusan-keputusan dia sangat rentan menjadi error, maka nasib kita bakal sengsara nantinya. Maka dari itulah Reza menyebut, masyarakat Indonesia patut sangat khawatir jika dugaan Roy Suryo yang mengatakan akun Fufu Fafa 99,9% adalah benar-benar milik wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Jadi kehidupan kita ini beresiko di ujung tanduk kalau kemudian wakil presiden semacam itu. Tanda petik, untunglah dia cuma wakil presiden. Loh, tapi kalau misalnya presiden berhalangan, baru tidak beruntung kita. Nah, itu dia masalahnya. Tadi saya katakan untunglah kita kalau dia wakil presiden. Dia wakil presiden. Toh masih ada presidennya. Tapi dengan segala hormat saya ke Pak Prabowo nih, kita tidak bisa ingkari kan, Pak Prabowo usianya sudah lansia kan sebetulnya, sudah lanjut. Tentu saya dan kita semua berharap presiden sehat, presiden panjang umur, efektif dalam menjalankan peran kepemimpinannya. Tapi sekali lagi dengan penuh empati saya tidak bisa ingkari, saya juga melihat Pak Prabowo sebagai sosok yang sudah berusia lanjut. Toh belum lama beliau juga sudah mulai operasi kan, ada operasi apa saya tidak tahu. Iya. Dan Dr. Terawan sangat concern pada beliau. Kita jadi punya alasan kan, bagaimana ya seandainya Pak Prabowo berhalangan. Sungguh-sungguh saya tidak berharap demikian, tapi saya tidak bisa saya pungkiri, saya bertanya-tanya kalau Pak Prabowo berhalangan bagaimana? Ya wakil presiden dong yang maju, betul kan? Wakil presiden yang maju. No option mas, memang tidak ada option secara konstitusi itu. Dan secara sama pula. No option, kita bakal punya wakil presiden yang otaknya seperti itu, yang sangat bisa berbahaya ketika membuat keputusan. Reza terus menyoroti sosok di balik akun Kaskus Fufu Fafa yang diduga 99,9% milik calon
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kontroversi di balik akun ini tidak berhenti begitu saja. Bahkan banyak warganet terus membongkar beberapa fakta yang sangat mengejutkan tentang akun tersebut, dan ditemukan juga alamat email Fufu Fafa terdaftar dan sering mengunjungi berbagai situs pornografi. Telah diketahui jika akun Kaskus Fufufa didaftarkan dengan email cilipari@gmail.com. Hal ini dibuktikan dengan salah satu postingan Instagram usaha catering milik Gibran Cilipari pada 22 November 2017. Postingan tersebut menyebut emailnya Cilipari. Setelah itu, warganet mencoba melakukan login pada akun Fufu Fafa di Kaskus menggunakan email tersebut. Hasilnya ditemukan bahwa memang benar jika Cilipari merupakan email dari Fufu Fafa yang diduga milik anak sulung Presiden Jokowi. Sampai hari ini memang tidak ada itu istilah resmi adiksi pornografi, itu tidak ada. Termasuk online porn itu tidak ada. Tetapi bukan berarti kemudian kita bisa menganggap ini bukan masalah sama sekali. Tidak bisa, tidak bisa. Alhasil adalah kriteria semacam ini. Pertama, ini orang ini mengunjungi situs pornografi, ini orang ngomong mesum misalnya. Ini sebatas apa ya? Rekreasional kah? Coba pertanyaan saya, ini orang mengunjungi situs porno itu, Fufu Fafa itu, 99,9% Gibran itu, alias wakil presiden terpilih itu. Seberapa intens? Seberapa intens sih, Mas? Bisa nggak bisa dikatakan tiap hari dia mengunjungi itu, Mas? Kalau nggak tiap hari, nggak akan linkage-nya mungkin moga-moga dia ke Spank Bank, ke RedTube, ke Xvideo. Wow. Itu tergambar. Dan ini Mas Pak Yan sangat paham lah ini karena dia ini, biasanya mengeluarkan. Ini saya kemas menjadi bahan diskusi deh ya. Bahan diskusi barangkali artinya banyak gitu. Komunitas psikologi. Menanggapi masalah tersebut, Reza Indragiri mengatakan, dampak menonton video pornografi tidak boleh disepelekan, apalagi jika sudah kecanduan, bukan hanya berdampak pada kesehatan mental. Video porno memiliki dampak buruk terhadap kesehatan fisik. Bila tidak hanya orang dewasa, anak-anak remaja pun bisa mengakses video-video tersebut, maka hal tersebut dapat mengurangi produktivitas banyak orang dalam bekerja. Pekerjaan yang harusnya diselesaikan secepatnya menjadi terbengkalai. Kebiasaan menonton video porno juga berpotensi menyebabkan seseorang mengabaikan tanggung jawab, kurang tidur, serta menjauhi atau dijauhi oleh pasangannya. Hubungan sosial pun dapat menjadi tidak sehat karena berkurangnya interaksi nyata dengan orang di sekitarnya dalam jangka panjang. Lebih lanjut, kecanduan video porno bisa menyebabkan seseorang lebih rentan mengalami gangguan mental seperti depresi. Karena tidak ada di buku pintarnya psikologi ini sebagai sebuah kriteria tersendiri, maka kemungkinan satu, apakah ini tergolong sebagai recreational porn, pornografi untuk rekreasional? Berarti hanya sesekali ya. Ini habit nih udah. Satu, sesekali. Yang kedua, apakah orang ini menjadikan pornografi sebagai bagian dari kerjanya? Model kah? Fotografer kah? Sehingga dia punya portofolio di situ. Ya? Saya kasih catatan. Yang tergambar kalau secara nyata itu mainan, Mas. Maksudnya? Ketika dia membereskan pindah dari kota Solo kemarin, ya itu dengan bukan gagahnya, dengan enaknya wartawan apa yang ada di meja kerjanya tuh mainan semua gitu loh. Jadi itu mengkonfirmasi ya dia main-main gitu loh. Sekali lagi ini tanda petik baru sebatas pada pornografi sebagai alat rekreasional kah? Iya. Atau memang itu pekerjaan dia kah? Jadi profesional justru. Entah dia itu sebagai fotografer kah, atau beda sebagai pekerja itu. Seks kah, segala macam. Atau yang tiga, yaitu problematik. Sudah mencapai pada level problematis. Ya. Ini orang seperti apa? Kalau menyimak apa yang dikatakan Mas Roy tadi, dia menggunakan kata-kata tidak senonoh di ruang publik, ya, di online segala macam. Kemudian dia mengunjungi situs-situs vulgar semacam itu begitu intens. Ada RedTube, ada Scratch, ada kemudian ada phone, seks, chat. Terus banyak orang yang kemudian diembel-embeli kata-kata porno itu. Saya khawatir ini makhluk sudah masuk level problematik paling tidak. Problematik untuk menggantikan kata daripada Adiksi. addicted atau sakit. Iya, problematik. Karena problematik sudah kita tidak bisa menganggap ini sebagai hal yang biasa saja. Problematik. Bahkan tidak tertutup kemungkinan dia tidak bisa membantu diri dia sendiri untuk keluar dari kondisi problematik itu. Dia harus butuh bantuan orang. Nggak bisa recover dengan sendirinya ya? Tadi saya katakan sudah sampai pada level problematik.
Solusinya apa nih? Ya berkunjunglah ke profesional. Dalam hal ini psikolog atau psikiater? Atau solusi yang lain ya Pak Prabowo teruslah sehat. Iya. Ya, atau berpikirlah mulai dari sekarang siapa ya cari orang nomor 2 yang otaknya nggak semesum ini. Agar tidak membuat Dahsyat. keputusan-keputusan yang blunder nantinya. Iya. Oke. Betul. Oke.